Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nur Hovifah, NIM 2024-1010-3001 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari struktur data A mengenai fungsi rekursif. Soal yang pertama, buat fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci ke-6. Gunakan fungsi yang Anda buat untuk menghitung bilangan Fibonacci ke-5, 7, dan 10. Buat pohon rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci ke-4. Jadi di sini saya menggunakan Fibonacci ke-5, ada Fibonacci ke-5. Berarti dia akan mencari suku bilangan ke-5 maupun dengan Fibonacci ke-7 dan 10 ini. Untuk fungsinya ini saya menggunakan fungsi rekursif. Jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, kemudian dia akan mereturn. Apakah nilainya nanti ini dikembalikan? Jika nilainya itu tidak termasuk fungsi rekursif, maka dia akan memanggil fungsi Fibonacci. Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2. Nah, jadi ini dia. Fibonacci 5, bilangannya 5. Bilangan Fibonacci ke-5. Bilangan Fibonacci ke-7 ini ada 13. Fibonacci ke-10 ada 55. Buat pohon rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci ke-4. Mencari Fibonacci ke-4. Ini dia. Untuk mencari Fibonacci ke-4, tadi Fibonacci sendiri merupakan dirumuskan dengan Fibonacci n-1 plus n-2. Untuk mencari Fibonacci ke-4, berarti 4-1, n ini adalah 4, kemudian Fibonacci n-2. 4-1 menghasilkan 3, Fibonacci 4-2 menghasilkan Fibonacci 2. Begitu pula selanjutnya. Fibonacci ketiga ini juga 3-1, Fibonacci 3-2 menghasilkan Fibonacci 1, 3-1 menghasilkan Fibonacci 2. Begitu pula selanjutnya sampai ini Fibonacci 2-1 menghasilkan Fibonacci 1 dengan hasilnya yaitu 1. Fibonacci 0 hasilnya 0. Dan Fibonacci 4-2 ini Fibonacci 2-1 plus Fibonacci 2-2 yang menghasilkan Fibonacci 0 yang hasilnya itu adalah 0. Dan Fibonacci 2-1 menghasilkan Fibonacci 1 hasilnya 1. Ini tadi Fibonacci dari ketiga yaitu Fibonacci 3-1 plus Fibonacci 3-2. Fibonacci 3-2 ini menghasilkan Fibonacci 1 yang menghasilkan 1. Untuk Fibonacci keempat ini yaitu ada 3, 1, 2, dan 3. Kita akan terlebih dahulu. Kita lihat apakah Fibonacci 4 itu adalah 3. Nah, betul. Fibonacci keempat itu yaitu 3. Lanjut ke soal nomor 2. Buat fungsi rekursif untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Gunakan fungsi yang Anda buat untuk memeriksa list berikut apakah palindrom. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Buat pohon rekursif untuk eksekusi pengecekan list 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Jadi palindrom itu ya
di sini itu angka yang dapat dibaca dengan sama, baik di depan maupun di belakang. Jadi kalau misal bilangan yang ada di depannya itu 1, berarti bilangan yang di belakangnya itu juga 1, sama. Depan belakang itu sama. Di sini ada fungsi palindrom yang dengan parameter X yang nantinya untuk mengecek if len X ini nanti di mana X bilangan yang ada di dalam X, maka dia akan mereturn true. Di sini rekursinya ada elif yang memanggil fungsi palindrom. Kemudian dijalankan. Kita mengecek sebuah list bilangan ini itu merupakan palindrom atau bukan, dan ternyata benar memang bilangan angka 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 itu merupakan palindrom. Benar, true. Dan untuk pohon rekursifnya dari 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Jadi kita itu mengecek kembali apakah yang bilangan di depan dan belakang itu sama. Nanti akan dieliminasikan karena nanti kalau sudah true kita kembali ke depan dan belakang sampai habis yang menandakan itu palindrom yaitu true. Palindrom. Lanjut ke soal nomor 3. Antrian bank, yaitu ada data dan operasi. Operasi ini kita akan ada up panggil, up antrian, get panggil, dan get antrian. Di sini saya menggunakan kelas antrian bank dengan dev init merupakan data dari antrian. Dev up antrian ini menaikkan nilai antrian sebanyak 1. Dev up panggil ini menaikkan antrian sebanyak 1 juga. Dan reset ini memberikan nilai 0 pada panggil dan antrian. Ya, dengan dev get panggil 1. Dev get panggil merupakan mengembalikan return nilai value tadi, dan sama dengan get panggil dan antrian ini sama, mengembalikan nilai return value. Jadi tadi itu implementasikan ATT antrian bank menjadi struktur data. Gunakan struktur data untuk menghitung kejadian berikut. Nah, satu nasabah berarti mengambil nomor antrian, satu nasabah mengambil nomor antrian. Ini sesuai pada yang PPT ini. Jadi bank up antrian ini ada 3, bank up panggil ini ada 4 kali, dan kita dikembalikan lagi get antrian dan get panggil. Kemudian nah, jadi ini dia. Antrian bertambah 1, nanti masuk ke 1, antrian bertambah 1, antrian kedua, dan antrian bertambah 3, antrian ketiga. Nasabah ke 1. Jadi seperti ini untuk hasilnya. Ke soal selanjutnya. Soal keempat yaitu titik 2D, titik 2D ya. Yaitu dengan ada data dan operasi juga, menggeser horizontal, ada geser vertikal, hitung jarak, get. Oh, jadi ini itu operasi-operasinya.
Kita membuat titik 2 dimensi pada nomor 4 ini. Saya membuat kelas titik. Dev init ini yaitu sama membuat parameter inputnya ada X dan 0, dan dev horizontal ini sesuai pada PPT tadi. Dev horizontal, berarti tadi gimana? Dev horizontal. Menggeser titik secara horizontal sejauh dx, boleh ke kiri atau ke kanan. Dev vertikal. Tadi dev vertikal menggeser titik secara vertikal sejauh dy, boleh ke atas dan ke bawah. Geser vertikal seperti itu. Kemudian ada dev jarak. Dev jarak menerima inputan titik lain yang juga bertipe titik 2D. Ada devget dan devget y dan devget x. Devget x itu mengembalikan return value nilai x dan get y mengambilkan return value nilai y. Untuk perintahnya ini. Nah, implementasikan ADT.2D menjadi struktur data, yaitu menggunakan struktur data yang untuk mensimulasikan kejadian titik T1 dengan koordinat 23, T1, T2-nya 4, 5. Kemudian menggeser T1 ke kiri sebanyak 3 satuan, yang berarti ke kiri itu negatif nilainya -3, dan geserlah 41 ke bawah sebanyak 7 satuan, itu juga nilainya min, berarti -7. Seperti ini. T1 horizontal -3. T1 vertikal -7. Tadi kan digeser ke kiri. Tampilkan koordinat titik T1. Lalu untuk T2-nya, T2 ke kanan sebanyak 15 satuan, yang ke kanan itu berarti nilainya positif, dan menggeser T2 ke atas sebanyak 9 satuan. Sama nilainya juga positif. Perintahnya menampilkan koordinat T2 saat ini dan menampilkan jarak T1 dengan T2. Menampilkan koordinat T2, yaitu nih, koordinatnya tadi saya menampilkan dengan parameter T1X, T1Y. Dan untuk T2 horizontal tadi 15 satuan ke berapa tadi? Ke kanan 15 satuan, berarti dia positif. Dan T2 ini vertikal 9. Nilainya juga positif. Dan koordinat titik kedua ini saya menggunakan parameter T2X dan T2Y. Untuk perintah akhirnya kita mencari jarak, yaitu dengan menggunakan parameter T1X dan T1Y. Di sini saya menginputkan print jarak T1 dengan T2 dengan parameter X 4T2 X1 dan Y T2 Y1. Nah, itu tadi. Ini dia. Jarak T1 dengan T2 yaitu 18 dan Y adalah 10. Mungkin itu dia tugas dari saya. Sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.